Jadi kalau kita buat video, ini sebenarnya story juga. Mungkin ada yang tanya, Kak, boleh nggak kalau misalnya nanti aku langsung bikin yang decision? Boleh juga gitu. Tergantung teman-teman pengen membahasnya sejauh apa. Tapi menurut aku, kalau sekarang satu video itu nggak cukup. Kita butuh story beberapa video untuk share tentang sesuatu. Oke, video goals ini teman-teman bisa notes. Jadi kita kalau buat video itu sebenarnya ada beberapa apa ya istilahnya tujuan gitu. Kita mau share awareness, kita mau have consideration atau decision. Jadi awareness, sorry, awareness, consideration, decision. Paham ya? Jadi sebenarnya teorinya itu 3 ini aja. Nggak susah-susah lah. Kayak gitu, sama aja. Terus kemudian, nah ini aku mau contohin 3 contoh video. Nah itu dia. Itu adalah kasur ini. Gila, kayak ini super duper fluffy dan kayak finally I found the one. Ini kasur dari Korea yang rencananya akan gue taruh di kamar tidur rumah pensiun yang masih dibangun. Kamar tidur ini paling besar yang ada indoor bathroomnya dengan tema grey on grey. Nah balik lagi ke kasur, jadi kasur ini aman dikirim dalam bentuk box. Mereknya Zinus dan terkenal sebagai salah satu brand kasur yang affordable tapi high quality. Dan alasan utama kenapa gue milih kasur yang ini karena mereka terkenal adem banget kasurnya. Ada 2 hal kenapa bisa adem. Yang pertama karena di dalam memory foamnya kasur ini ada bahan tembaga. Dan yang kedua, ini kain yang dipakai namanya kain adaptif. 2 bahan ini menyerap kelembapan dan panas dari tubuh, jadi kalau kita tidur di kasur itu tetap adem. Nah, uniknya lagi kasur ini juga pakai persatuan, jadi meminimalisir gerakan. Kalau misalnya di sebelah lo ada laki lo, dia nggak bakal berasa nih lo goyang. Ini garansinya 10 tahun dan ada lagi diskon besar sampai 78% plus ada voucher 150k kalau beli di Blibli. Pasti original, pasti cepat, dan linknya di bio aku ya. Keputusan terbaik. Oke, itu yang pertama. Terus ini aku dari sini aja deh. Coba dari sini ya. Kasur yang bisa kelihatan sampai dalam-dalamnya. Ini keempat kalinya aku akan nge-review Zinus. Kalian pasti tahu, aku udah ngomong berkali-kali, Zinus adalah merek yang paling aku suka di antara yang lain. Nah, selain kirimin 1 box kasur ini, tim Zinus juga kirimin aku potongan dari kasurnya supaya bisa ngejelasin kalian lebih detail. Nah, alasan utama kenapa aku suka, karena ini tipe kasur yang sangat lembut, jadi tidur tuh kerasa dipeluk gitu. Ini karena mereka itu pakai memory foam, dan lapisan pertamanya itu adalah kain yang super duper lembut dan airy ini. Lalu lapisan kedua adalah memory foam. Jadi pas kita tidur, dia akan menyesuaikan bentuk tubuh, dan ini yang nggak bikin aku pegel-pegel. Memory foam ini diinfus dengan green tea dan charcoal supaya kasurnya tetap adem. Nah, di bawah itu ini adalah persatuannya, ini yang bikin meminimalisir gerakan dan suara. Jadi nggak ada tuh ngek-ngok. Di sampingnya ada lapisan busa supaya pinggir-pinggirnya kokoh gitu. Aku bisa deskripsiin tidurnya kayak di atas awan, peluk-peluk lembut gitu. Dan akhirnya Zinus ini akan sale di TikTok aku, dimana harganya jadi cuma 2 jutaan aja dan garansi 10 tahun. Sampai ketemu tanggal 4 Maret. Bye-bye. Kasur. Oke, nah terakhir yang ketiga. Ini ya. Jadi, Zinus atau in the box. Video ini akan ngebahas perbandingan supaya kalian bisa nentuin mana yang cocok. Kedua kasur ini harganya mirip-mirip, dan yang pertama perbandingan terbesarnya ada di foam yang mereka pakai. Untuk Zinus, ini mereka pakai memory foam, jadi mereka akan lebih ngikutin bentuk badan dan lebih empuk, cocok untuk orang yang suka feelingnya soft. Sedangkan untuk foam yang dipakai in the box, kalian bisa lihat ada beberapa lapisan tipis foam dijadikan satu dan bawahnya baru foam yang tebal, dimana feelingnya cukup padat, jadi lebih keras dibanding Zinus. Nah, ini ilustrasi kalau pakai Zinus. Kalian bisa lihat ini ngikutin badan tapi tetap ditopang oleh persatuannya. Sedangkan kalau in the box itu lebih firm. Nah, perbedaan kedua, di sisi samping Zinus dia punya foam untuk menopang. Jadi istilahnya kalau kita duduk di samping nggak jeblos gitu. Sedangkan kalau in the box tuh nggak ada. Lalu kalau sarung Zinus bisa dicopot dan dicuci. Tapi dengan harga lebih murah, in the box bisa kasih kamu free bantal. Dimana menurut aku bantalnya juga enak banget. Nah, kalau untuk ongkir, Zinus yang pasti free ke seluruh Indonesia. Kalau in the box hanya ke beberapa pulau besar aja yang gratis ongkir. Nah, harga spesial ini cuma ada pas lagi aku live tanggal 4 April. Jadi, Zinus atau in the
kasur. Nah, masih ingat ya urutannya. Jadi yang pertama tadi dia kenalin tentang brand Zinus, yaitu introduce brand to the new audience. Jadi yang belum tahu Zinus itu jadi tahu. Terus yang kedua dia bikin consideration nih. Biasanya kan orang pengen tanya, goyang nggak kasurnya gitu kan. Terus bahannya apa sih di dalam gitu. Terus mudah nggak perawatannya. Dia coba jelasin dengan details. Terus kemudian di decision, dia berani bandingin nih kasur A sama kasur B, si Zinus sama In The Box. Mana sih yang sebenarnya cocok sama kita gitu. Jadi dia benar-benar bantu proof, oh kalau kamu suka Zinus dan kamu mungkin di luar pulau gitu kan, tadi ada di mana di Samarinda atau mana ya, itu tuh free ongkir gitu loh. Tapi kalau misalnya In The Box itu tuh ada batasan apa. Tapi kalau In The Box juga mereka bahannya kayak gimana, Zinus seperti apa. Jadi audiens benar-benar bisa percaya nih sama dia, karena dia bisa menggiring audiens dari awareness, consideration sampai dengan decision gitu. Jadi teman-teman paham ya. Jadi kalau kita sebagai content creator, kita mereview sebuah produk, mungkin kalau sekarang kayak kita juga misalnya beauty nih, kita mau nge-review lipstick gitu. Lipstick kan banyak banget misalnya. Ya udah di kita bisa bandingin tapi secara details, nggak cuma bilang oh lipstick ini kelihatannya buat aku lebih cantik deh gitu. Terus nggak lama lagi kita review lagi, lipstick ini juga bisa buat aku lebih cantik gitu kan. Jadi kayak semuanya sama gitu, sehingga kayak kita nggak bisa tahu bedanya apa sih gitu. Nah lebih baik lagi misalnya kalau kita buat konten, kita bisa tahu nih kebutuhannya audiens kita apa. Misalnya oh buat yang berkulit lebih gelap, dia lebih cocok lipstick yang lebih matte misalnya. Kalau misalnya yang kulitnya lebih putih, itu lebih bagus yang dihusi misalnya. Jadi ada perbandingan seperti itu, sehingga audiens itu tuh benar-benar bisa decide yang mana sih produk yang mereka cocok untuk mereka beli. Kayak gitu. Jadi kalau kita buat video, ini sebenarnya story juga. Mungkin ada yang tanya, Kak, boleh nggak kalau misalnya nanti aku langsung bikin yang decision? Boleh juga gitu. Tergantung teman-teman pengen membahasnya sejauh apa. Tapi menurut aku, kalau sekarang satu video itu nggak cukup. Kita butuh story beberapa video untuk share tentang sesuatu gitu.